Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bima Sakti, saya menyapa Anda semua yang sempat mendengarkan video saya ini melalui program YouTube. Saya ajak Anda semua membahas sebuah judul yang singkat tapi padat, yaitu bagaimana kita memahami bahwa alam raya ini adalah partikel Tuhan. Judulnya partikel Tuhan. Kita tahu partikel adalah bagian kecil. Di dalam atom ada partikel-partikel, ada elektron, ada proton, ada neutron. Itu partikel-partikel. Di dalam pakaian ada partikel-partikel, ada kancing, ada lengan baju, ya bagian-bagian lah partikel itu namanya. Alam raya ini adalah partikel Tuhan. Untuk bisa memahami istilah ini, maka mari saya ajak Anda untuk memahami dulu, untuk mendalamin, untuk menghayati bagaimana caranya kita mengenal Tuhan kita. Berdasarkan kajian-kajian yang ada di dalam Quran itu, maka Allah atau Tuhan yang kebanyakan orangnya menyebutnya seperti itu, mari kita bagi menjadi 4 bagian dahulu. Bukan Tuhannya dibagi-bagi, tidak, tapi cara berpikir kita supaya mudah. Yang pertama, kita kenalilah wujud Tuhan. Nanti di mana mengenal caranya, di bawah saya uraikan sebagai partikel-partikel. Wujud Tuhan atau dohirnya Tuhan. Karena disebut wad-dohir wal batin. Tuhan itu yang dohir tapi juga yang batin. Yang batin tentunya kita tidak bisa melihat. Tapi bagaimana yang dohir ini yang bisa kita lihat, itu namanya wujud. Ada wujudnya, ada faktanya. Yang kedua, wujud Tuhan yang kita kenal seperti itu, dia punya nama atau sebutan. Semua manusia memiliki Tuhan atau sebutan daripada Tuhan itu. Makanya setiap umat, setiap kepercayaan, setiap keyakinan memiliki nama sendiri-sendiri. Orang Yahudi namanya Yehovah atau Yahufa. Orang Islam namanya adalah Allah. Itu orang lain, mungkin agama lain memiliki sebutan yang lain. Yang kedua, Tuhan itu memiliki sifat. Apa saja nanti di bawah. Dan yang terakhir, Tuhan itu kreatif.
kreatifnya itu dalam bentuk perbuatannya, yang ada faktanya, yang nampak wujud juga pada sekeliling kita. Mari kita mulai dari unsur wujud. Unsur wujud Tuhan terdiri daripada partikel-partikel. Yang pertama adalah cahaya. Kalau Anda melihat siang hari ada cahaya matahari, itu tidak akan pernah terjadi apabila tidak ada sumber cahaya utama. Cahaya bintang ada sumber cahaya utama. Dan cahaya utama itu adalah cahaya ilahinya itu, yang tentunya berbeda daripada cahaya makhluk, matahari dan bintang. Tolong ini dipegang. Sehingga apabila Anda melihat cahaya itu sebagai bukti ada sumber daripada cahaya itu, itulah yang dinamakan wujud Tuhan. Dan ini disampaikan di dalam surat An-Nur, surat ke-24 ayat ke-35. Saya bacakan sebentar kepada Anda, mudah-mudahan Anda sabar. Ayat ini panjang sehingga saya masuk kepada translate-nya. Allah lah cahaya langit dan bumi. Jadi cahaya matahari itu kan ada cahaya Allah, cahaya bintang ada cahaya Allah, cahaya bulan ada cahaya Allah. Itu maksudnya seperti itu. Dia sebagai wujud keberadaan cahaya di alam raya ini. Perumpamaan cahayanya, karena sulit untuk ditangkap oleh panca indera, maka diberilah perumpamaan. Artinya refleksi, atau artinya padanannya. Seperti sebuah lubang yang tidak tembus. Artinya kita di rumah kadang-kadang ada galar ya. Di dalamnya ada pelita besar, tempat naruh lampu. Jadi satu arah berarti. Jadi lampunya atau pelitanya, cahaya pelita di dalam lampu itu, pelita itu di dalam tabung kaca, ditutupi oleh kaca. Dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilau, kacanya mengkilap. Yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkati. Sumber cahayanya itu karena ada minyak yang diberkati. Minyaknya itu minyak yang memancarkan cahaya dari pohon yang diberkati, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat. Pengertinya tidak di timur, tidak di barat itu, zaitun itu adalah minyaknya itu mengandung cahaya. Yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi disebutkan, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya. Itu yang disebut dengan nurun ala nur, itu di situ. Cahaya di atas cahaya. Berlapis-lapis. Allah memberikan petunjuk kepada cahaya
ianya. Artinya dia akan memberikan kepada bimbingan bagi orang-orang yang dikehendaki kepada cahaya Tuhan ini, supaya tidak berada di dalam kegelapan. Dan Allah membuat perumpamaan ini bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi perumpamaan ini bukan untuk binatang, untuk manusia siapa saja. Nah, dengan demikian, kalau Anda di dalam hidup itu tadi melihat sekeliling kita, terangnya siang hari atau terangnya malam hari oleh bintang dan bulan, atau mungkin makhluk-makhluk bercahaya, maka pada saat itu hati Anda hendaknya tersentuh bahwa itu ada pemilik cahaya yang bercahaya yang tidak pernah padam. Dengan demikian, Anda sudah bisa melihat wujud zat yang batin itu menjadi dohir. Wadh-dhahiru wal batin, itulah Allah. Itu yang pertama, yang dinamakan dengan partikel cahaya. Yang kedua, partikel Allah dalam bentuk materi. Partikel Allah dalam bentuk materi ini Anda bisa melihatnya, wujudnya adalah pada planet-planet yang berada di seluruh alam ini, pada galaksi, pada planet, pada bintang-bintang dan setara. Itu adalah wajah atau wujud ilahi, partikel ilahi dalam bentuk benda. Nampak, nyata, bentuknya, ukurannya, peredarannya, dan sebagainya. Itu kan tidak mungkin benda-benda mati itu tadi tidak bertabrakan kalau tidak ada zat yang wujud, yang pandai mengatur terhadap semua itu. Hal ini disampaikan secara eksplisit, secara nyata, tertulis di dalam Quran. Walillahil masyriqu wal maghribu wa ainama tuwallu fassama wajhullah innallaha wasi'un alim. Dan milik Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, melihat, maka di sanalah kamu akan melihat wajah Allah. Sungguh Allah maha luas dan maha mengetahui. Anda bisa baca dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 115. Jelas di situ. Itulah wujud Allah. Partikel-partikel Allah dalam bentuk materi, benda. Yang ketiga, partikel Allah dalam bentuk roh atau kehidupan. Anda bisa melihat hal ini, partikel ini, dari makhluk-makhluk yang hidup. Kalau tadi adalah benda mati, yang kedua adalah makhluk hidup. Apa tanaman, apa binatang, apalagi manusia. Unsur rohnya itu yang ditanamkan, diwujudkan dalam makhluk-makhluk itu tadi, khususnya manusia. Disebutkan secara eksplisit
di dalam Al-Quran bahwasanya dalam penciptaan manusia itu setelah unsur-unsur jasadnya sempurna, maka aku hembuskan ruhku ke dalamnya. Hiduplah dia. Kalau kita di dalam rahim ibu, hiduplah dia. Maka kehidupan itu Anda melihat bisa bergerak, bisa bernapas. Melihat makhluk yang hidup khususnya manusia itu, maka itulah manusia sebagai partikel Tuhan, partikel Allah. Maka jangan dirusak, maka jangan dihina, karena di situ adalah wujud mikro dari keilahian. Sudah pahamkah Anda dari unsur wujud ini tadi? 3 itu saja sebetulnya. Kalau Anda punya hati nurani, maka Anda akan bergetar hati Anda untuk tunduk tafakur, bertasbih, bertahmid kepada Tuhan Anda. Saya teruskan. Yang berikutnya, partikel Allah dalam unsur sifat, dalam bentuk sifat. Ini partikel di alam ini. Di manakah sifat Allah sebagai partikel di alam ini tadi, dari partikel Allah itu tadi? Banyak, tapi beberapa saya kemukakan di sini. Salah satu di antaranya adalah khususnya pada makhluk hidup dikasih rezeki. Pada manusia dikasih rezeki. Aku ciptakan makhluk melata, makhluk hidup, dan aku memberikan rezekinya kepada mereka, serta aku yang tahu di mana rezeki itu aku tempatkan. Itu Al-Quran. Ini sifat daripada ilahi dalam bentuk partikel yang diberikan kepada makhluk hidup ini tadi, yaitu rezeki. Sehingga dengan demikian, pada saat Anda berjalan, pada saat Anda melihat ke sekeliling Anda, maka Anda akan bisa melihat bagaimana binatang-binatang mencari rezekinya dengan melata, dengan berjalan, dengan terbang dan sebagainya. Semuanya sudah tersedia dan tidak pernah salah. Termasuk diri kita. Rezeki kita, khususnya makanan, tidak akan bisa lepas dari apa yang bisa kita makan, karena hubungan dengan unsur organ kita itu sendiri. Disitulah partikel Allah di dalam memeliharanya. Yang kedua, partikel Allah di dalam sifat itu adalah bentuk pengetahuannya yang luas, yang tidak terbatas, dan disebutkan di dalam Al-Quran. Dialah Allah yang mengetahui tentang segala sesuatu, mengetahui tentang masalah-masalah yang batin, yang gaib, dan dohir alam syahadah. Dan dialah betul-betul zat yang memiliki pengetahuan yang amat luas. Dengan demikian, kalau Anda memiliki pengetahuan
Anda menjadi pandai, Anda menjadi cerdas, Anda menjadi kreatif, maka pada saat itu Anda menjadi partikel Tuhan. Dengan mengadopsi kreativitas dan kepandaian ilahi yang ditanamkan ke dalam diri Anda. Di situ Anda tidak boleh takabur. Anda tidak boleh bangga. Tidak boleh sombong. Bahwa apa yang diberikan kepada Anda sepandai apapun diri Anda, itu hanya merupakan partikel kecil dari sifat Allah, yaitu Zat yang Maha Tahu. Itu sifat. Di saat Anda mencari pengetahuan, menimba pengetahuan, dan Anda haus dengan pengetahuan, termasuk saat ini Anda mendengarkan YouTube saya, untuk menambah pengetahuan dari lesan saya, maka pada saat itu Anda sedang dipenetrasi oleh sifat partikel ilahi. Berbahagialah Anda, syukurilah Anda, belajarlah Anda sabar. Berikutnya adalah partikel daripada unsur perbuatan Allah. Di sini kita mengambil beberapa contoh tentang perbuatan Allah yang dohir, yang nampak. Dan Anda bisa memperhatikannya dengan seksama pada diri Anda atau di sekitar Anda. Yang pertama, bahwa di dalam alam ini memiliki hukum ketetapan, rumus kepastian, bukan ketidakpastian, dan keteraturan yang kita kenal sebagai qada dan qadar atau takdirnya Allah itu. Antara lain, segala sesuatu di bumi ini, baik benda mati maupun benda hidup, ada batas waktu keberadaannya atau umurnya. Planet-planet yang begitu besar pada suatu waktu juga akan punah, akan hilang. Apalagi manusia. Ini semua adalah merupakan perbuatan ilahi yang dohir. Demikian juga bentuk. Anda bisa melihat ada lonjong, ada bentuknya berupa galaksi, ada bentuknya merupakan hanya butir-butir pasir. Ada yang bulat. Tidak lupa juga warna-warninya alam raya ini, serta ikatan, rumus, kaidah atau hukum yang berlaku di dalamnya. Ya, itu semua adalah perbuatan ilahi yang harusnya Anda sadari, termasuk pada diri Anda. Detak jantung Anda sebagai sebuah perbuatan ilahi yang dicangkokkan ke dalam rongga dada Anda.
sebagai partikel Rahman Rahimnya, aliran darah Anda. Semua darah berwarna merah, tidak ada darah berwarna putih sekalipun orang itu suci. Itu adalah sebuah ketetapan takdir daripada perbuatan Allah. Partikel kecil. Jenis-jenis makhluk, benda mati, benda hidup, semuanya berpasangan. Ada siang, ada malam, ada bumi, ada langit, ada timur, ada barat, ada jantan, ada betina. Semuanya berpasang-pasangan kemanapun Anda melihat. Agar supaya seimbang. Dan di situ Anda bisa merasakan pasti ada yang berbuat terhadap pasangan itu. Itulah yang dinamakan dengan Allah, yang disebut dengan Allah. Apalagi kalau kita melihat kepada alam laswardi yang demikian luas, langit, lautan, alam yang dekat, dan informasi wahyu. Masih ada alam-alam lain. 7 alam diciptakan, 7 langit diciptakan oleh Allah sebagai perbuatan kemahakuasaan dan kemahabesarannya. Semua ini adalah merupakan partikel-partikel kecil, sekalipun alam raya ini besar dan luas, tapi itu hanya merupakan partikel kecil dari kemahaluasan dan kemahabesarannya Allah. Coba ini dirasakan, diterima bahwa partikel itu diperbuat oleh zat yang amat kreatif. Siapa dia? Itulah masuk kepada unsur yang keempat, yaitu nama. Yang mempunyai perbuatan, yang mempunyai sifat, yang wujud itu memiliki nama. Dan nama itu dikenalkan oleh pemilik nama itu sendiri, yang kita sebut sebagai Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Alhamdulillah bagi umat Islam, setiap saat selalu bertakbir itu tadi sebagai sebuah bukti pengakuan akan wujudnya ilahi, pengakuan adanya perbuatan Allah, pengakuan tentang sifat-sifat kemahabesaran Allah. Nama yang maha besar itu dalam sehari-hari memiliki panggilan. Itulah yang kita sebut sebagai Allah saja, tanpa akbar. Dan ini, kalimat ini disebutkan oleh pemilik namanya itu sendiri, dikenalkan la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dia mengenalkan dirinya. Innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah. Tuhan kamu, Tuhan Anda yang mendengarkan YouTube, Tuhan saya yang menyampaikan tausiah ini kepada Anda. Mari kita hormati dia.
Agungkan dia karena dia memiliki sebutan-sebutan dalam keseharian. Sebutan-sebutan itu terbagi dalam nama-nama yang mulia yang disebut dengan Asmaul Husna. Mari kita akui dia sebagai pemilik alam raya dan pemilik Anda. Itulah sebabnya kita diajarkan untuk bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maha suci dia. Segala puji adalah miliknya dan hanya untuk dia, yaitu zat yang tidak ada sekutu. Dialah Allah, zat yang memiliki nama Allahu Akbar. Demikianlah pirsawan, mudah-mudahan dengan uraian yang pendek ini Anda semakin bisa berchemistry dengan ilahinya, karena Anda hanya merupakan partikel dari kesemestaan, kemahabesaran Allah. Sampai jumpa. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.